Banjir yang melanda Demak, Jawa Tengah memakan korban jiwa. Seorang bocah berusia 10 tahun meninggal dunia akibat tenggelam di saluran irigasi persawahan yang terendam banjir sedalam 1,5 meter. Ayah korban yang mengetahui anaknya tenggelam menangis histeris. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan informasi lain dari tanah air dan juga mancanegara. Saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Reka adegan kasus pencurian yang berujung pada pembunuhan terhadap anak pengurus partai politik PKS di sebuah rumah mewah di kota Cilegon, Banten digelar tertutup pada Kamis. Kejamnya sang pelaku membuat sang ayah korban menuntut hukuman mati pada pelaku. Beralih ke kasus yang melibatkan anak dan remaja di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, viral seorang anak perempuan kelas 3 SD dilaporkan hilang 2 hari dan ternyata mengunci diri di dalam lemari rumahnya. Sementara itu di kasus pelajar SMK yang mengeroyok guru di Jambi, polisi berupaya kasus ini ditempuh dengan perdamaian. Ke informasi lainnya, banjir tak kunjung surut merendam satu desa di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga terisolasi setelah akses jalan terendam air lebih dari 1 meter. Pendistribusian bantuan pun harus menggunakan perahu kayu. Sementara itu di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat, Tanggul Kalimalang jebol pada Jumat pagi. Akibatnya air sungai masuk rumah warga. Sementara itu banjir yang melanda Demak, Jawa Tengah memakan korban jiwa. Seorang bocah berusia 10 tahun meninggal dunia akibat tenggelam di saluran irigasi persawahan yang terendam banjir sedalam 1,5 meter. Dampak cuaca buruk, tanaman cabai milik petani di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah terserang penyakit fusarium yang mengakibatkan busuk batang. Petani pun harus merugi karena tanaman cabai mereka yang rusak tak bisa dipanen. Sementara itu banjir yang merendam sawah hingga puluhan hektar di Kabupaten Jombang mengakibatkan petani gagal panen. Meski menimbulkan kesedihan bagi petani, justru bagi sebagian warga, genangan air di lahan petani ini jadi wisata dadakan bagi warga. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. Lebih dari 30.000 penumpang berangkat dari stasiun kereta daerah operasional 1 pada Jumat 16 Januari 2026. Libur panjang akhir pekan ini dimanfaatkan sejumlah warga untuk berlibur dan kembali ke kampung halaman. Libur Isra Mi'raj, sejumlah destinasi wisata ramai pengunjung. Salah satunya adalah Trans Snow World Bintaro. Dan langsung saja saya akan sapa produser lapangan CNN Indonesia, Laurencia Gata di sana. Selamat sore, Laure. Dan beralih ke Bandung, Jawa Barat, kawasan Braga masih menjadi destinasi favorit wisatawan untuk menghabiskan waktu libur panjang Isra Mi'raj. Kita ke informasi lainnya, Balai Yasa Manggarai yang berdiri sejak tahun 1920 menyimpan dan merawat sarana kereta api bersejarah di Indonesia. Sarana-sarana ini akan ditampilkan ke publik saat waktu-waktu tertentu. Ada pula sarana bersejarah yang masih dipakai untuk keperluan menarik dan mendorong kereta di dalam Balai Yasa Manggarai. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. Seekor kuda penarik kereta lepas kendali di Manhattan, New York, Amerika Serikat dan menabrak sejumlah kendaraan di sekitar Central Park. Sementara itu di Afrika Selatan, otoritas setempat menutup Taman Nasional Kruger akibat banjir parah. Sejumlah negara Eropa mulai mengerahkan pasukan militer ke Greenland di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyatakan keinginannya untuk menguasai pulau strategis tersebut. Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat berakhir pekan, sampai jumpa.